Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nida Senita Yusuf dengan NIM AHI 155. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada bab 11 Sistem Informasi Manajemen dengan judul Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Yang pertama, apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Untuk pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan suatu perusahaan atau yang bermanfaat ataupun dapat memberikan manfaat. Nah, dalam proses penyelesaian masalah manajer terlihat dalam pembuatan keputusan. Jadi ada cara pemecahan masalah dengan mengambil pembuatan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi suatu pemecahan masalah. Lalu ada fase pemecahan masalah. Jadi menurut Simon, orang yang memecahkan masalah itu terlibat dari aktivitas-aktivitas. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang apa yang harus dipecahkan. Lalu yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, lalu mengembangkan dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Dan yang terakhir ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Lalu ada pendekatan dan pentingnya cara pandang sistem. Pendekatan sistem yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap. Ada upaya persiapan, lalu ada upaya pendefinisian, dan yang terakhir ada upaya pemecahan. Dalam menggunakan model sistem umum dan model lingkungan sebagai dasar pemecahan masalah, cara pandang sistem atau sistem view, cara memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Cara pandang secara sistem akan yang pertama dan mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasinya itu dan detail suatu pekerjaan. Lalu yang kedua, dia menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, dia menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama melalui sistem perputaran tertutup. Jadi masih ada beberapa cara pandang, kalian bisa lihat sendiri ada di buku. Lalu selanjutnya dia membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah. Kebanyakan masalah yang dipecahkan manajer dapat dianggap sebagai permasalahan suatu sistem. Sebagai contoh, ada perusahaan sebagai suatu sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau terdapat masalah dengan sistem suatu perusahaan, atau persediaan, sistem komisi penjualan, dan seterusnya. Jadi solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut itu memenuhi tujuan yang paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan atau desired state yang harus dicapai suatu sistem tersebut. Jika dua kendala ini itu berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebabnya yang harus dipecahkan. Lalu ada memilih solusi yang terbaik. Pemilihan solusi yang terbaik dapat dicapai dengan berbagai cara. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasikan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan analisis, yang kedua ada penilaian, dan yang terakhir ada penawaran. Lalu ada permasalahan versus gejala. Kita nggak bisa menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan suatu masalah. Salah satunya atau suatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Gejala atau simptom itu merupakan kondisi yang dihasilkan suatu masalah. Jadi, gejala itu berdasarkan apa yang dihasilkan suatu masalah tersebut. Seringkali seorang manajer melihat gejala dan bukan masalah. Ada struktur permasalahan. Model matematika yang disebut dengan formula EOQ atau Economic Order Quantity dapat memberitahukan bagaimana masalah tersebut harus diselesaikan. Masalah seperti ini disebut masalah terstruktur atau struktur problem, karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semua yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu ada jenis keputusan. Selain tahap-tahap pemecahan masalah, Herbert Simon juga menemukan metodenya, yaitu ada keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Istilah sistem pendukung keputusan atau keputusan terstruktur atau struktur decision system SDS digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang teridentifikasi. Untuk masalah-masalah di garis menyulitkan
prosesan komputer, dan Gorey dan Scott Martin menggunakan istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau Decision Support System atau DSS untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Lalu ada model DSS yang tadi saya sebutkan. Ketika DSS itu pertama kali dirancang, model ini tuh menghasilkan laporan khusus dan berkala, serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Lalu ada pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model yang memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas. Manajer menggunakan model ini itu untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Hanya perwakilan permasalahan yang emang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitas. Ada jenis model, ada 4 jenis dasar model, yaitu ada model fisik, lalu ada model naratif, yang ketiga ada model grafis, dan ada model kelas model matematis. Untuk kelas model matematis itu, model matematis dapat diklasifikasikan dalam 3 dimensi, yaitu pengaruh waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimasi. Lalu ada simulasi, yaitu tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Simulasi terjadi dalam skenario tertentu dan diprediksi dapat dampak keputusan orang yang memecahkan masalah tersebut. Lalu ada pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Terobosan teknologi yang mungkin para pemecah permasalahan untuk penyusun model matematika dan tidak sekedar hanya untuk mengandalkan spesialis informasi dan ilmuwan manajemen adalah lembar kerja elektronik. Sebelum ada lembar kerja spreadsheet atau model matematika diprogram dalam bahasa teknik seperti Fortran atau API itu, yang berada di luar kompetisi para pemecah masalah yang tidak memiliki latar belakang komputer. Ketika spreadsheet hadir, tampak jelas bahwa teknologi ini akan menjadi alat yang baik untuk membuat model matematika. Jadi dari model matematika itu akhirnya sekarang adanya lembar kerja spreadsheet. Lalu ada kecerdasan buatan. DSS menekankan penggunaan pemodelan matematika dan pengajuan permintaan ke basis data. Akhirnya tidak lama kemudian, para perancang DSS sendiri mulai menyadari bahwa kebutuhan untuk menggabungkan dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut yang ditampilkan oleh manusia. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Berbagai komite, tim proyek, dan satuan tugas yang ada di banyak perusahaan merupakan contoh pendekatan kelompok terhadap pemecahan masalah. Jadi, menyadari fakta ini, para pengembang sistem telah mengadaptasikan DSS itu ke dalam pemecahan masalah secara kelompok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.